Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rosok Semarang channel YouTube yang khusus menayangkan atau meliput atau mungkin juga mereview hal-hal yang berkaitan dengan dunia rosok, baik yang bersumber dari pabrik, pasar, lingkungan, TPA, dan tempat-tempat lainnya. Di volume yang ke-7 ini saya ajak sobat rosok semua untuk ikut masuk ke pabrik tekstil. Di sana kita akan eksekusi rosok terpal bekas. Ada berapa banyak terpal bekasnya. Berikut juga nanti akan kita gunakan untuk apa terpal itu. Jadi kita tahu bahwa kondisi dari rosok terpal ini macam-macam, ada mungkin yang masih 50%, 60%, dan bahkan ada yang 70%. Ini bocoran untuk teman-teman semua, dari mana biasanya kita mendapatkan terpal bekas dalam jumlah yang cukup besar. Ya, yang pertama itu dari pabrik tekstil. Kemudian yang kedua biasanya dari garasi-garasi truk, garasi-garasi fuso, dan yang ketiga yang banyak terpal bekas itu adalah proyek pengerjaan jalan, baik itu jalan tol ataupun jalan yang pembangunannya itu menggunakan struktur raba beton. Itu biasanya setelah pengecoran selesai ditutup dengan terpal. Terpal itu sekali pakai nanti biasanya langsung menjadi terpal bekas dan bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Ini adalah tips bagi teman-teman pemain rosok terpal. Jangan dijual semua kepada penggiling. Jadi terpal nanti setelah kita bawa pulang ke gudang kita pilih dulu ya, kita pilih dulu. Kemudian kondisi yang masih layak pakai nanti akan kita jual kepada pemakai. Dengan begitu otomatis kita akan mendapatkan untung lebih, karena setidaknya terpal yang masih bisa dipakai ini kita akan mendapat keuntungan 1.000 sampai 2.000 rupiah dibanding apabila dijual ke penggiling semua. Untuk itu saya ajak sobat rosok semua untuk langsung masuk pabrik dan explore. Kita explore di pabrik tekstil. Kali ini kita akan memuat terpal bekas. Biasanya setiap tahun kita selalu mendapatkan terpal rosok atau terpal bekas dalam jumlah ya setidaknya 10 ton setiap tahun. Jadi kalau bulan menjelang musim hujan, November, Desember, Januari, itu biasanya ada penggantian terpal di pabrik tekstil. Terpal ini adalah sebelumnya dipakai untuk menutup wis kapas, karena di pabrik tekstil ini wis kapas itu tidak ditaruh di dalam gudang, tapi di lapangan terbuka, kemudian juga di jalan-jalan, di jalan lorong-lorong pabrik, sehingga saking banyaknya wis kapas sampai ada ratusan ton, bahkan mungkin ribuan ton, itu membutuhkan penutup wis kapas itu. Jadi setiap tahun pasti ada penggantian. Nah, ini adalah berkah bagi kami sebagai tukang rosok. Apabila penempatan kapas atau wis kapas itu berada di dalam gudang, tentu tidak akan ada terpal bekas.
Untuk tahun ini adalah kami muat kali yang kedua ini. Mudah-mudahan nanti satu truk bisa penuh. Ini tenaga kerja baru, anggota kami baru memilih-milih terpal agar bisa semua termuat di dalam truk ini. Terpalnya itu sebetulnya kondisinya atau bahannya itu cukup bagus karena terpalnya itu cukup tebal dan lebarnya rata-rata ukurannya itu adalah 7 kali 12 meter. Jadi cukup lebar, panjang dan lebar. Ini anggota kami sedang melakukan pemuatan barang ke atas truk. Kalau kita lihat memang suasananya seperti di pinggir hutan ini ya. Gudangnya itu sebetulnya ada di pojok paling barat dari kawasan pabrik, dan karena pabrik ini saking luasnya kurang lebih 100 hektar, menempati areal 100 hektar. Jadi untuk gudang-gudang yang agak di pinggir-pinggir itu biasanya banyak sekali tanaman-tanaman liar yang tumbuh. Masih terus sampai penuh biar bisa menghemat transportasi. Kita maksimalkan muatan hari ini, John. Sudah hampir separuh yang termuat. Paling cuma butuh waktu sekitar 1 sampai 2 jam lah untuk memenuhi truk ini karena cuma 2 tenaga kerja. Jadi sudah hampir penuh, pintu juga sudah kita tutup. Bila mana perlu diinjak-injak biar rapat. Ayo habiskan, jangan ada yang tersisa. Karena cuaca mendung, agak cepat sedikit, John. Keburu hujan. Memang kekurangan tenaga ini karena hari ini dibagi dengan pabrik lain, jadi ada 2 grup hari ini yang muat. Jadi satu armada cuma kebagian 1 sopir dan 2 tenaga muat. Kondisinya memang mulai dari kondisi ya terpal bekas 30% sampai dengan, kalau yang paling bagus tuh kondisinya masih 70%, jadi masih bisa layak pakai. Itu bisa dimanfaatkan nanti untuk ya tutup-tutup rosok, kemudian untuk jemuran gabah dan lain-lain. Kalau yang kondisinya sudah rusak parah nanti akan kita jual ke penggiling. Jadi untuk gilingan sudah hampir penuh. Kang sopir Selamat Matic juga sudah mulai menutup pintu. Nah, ini sudah sampai gudang
tempat kami sudah dilakukan pembongkaran. Jadi karena kita pakai dump truck, itu untuk membongkar sangat cepat. Kemudian dilakukan sortasi atau sortir yang masih dimungkinkan layak pakai nanti disendirikan. Kemudian yang sudah kondisinya parah itu nanti ditumpuk di tempat lain. Jadi nanti kalau yang masih layak pakai nanti bisa kita jual kepada pengguna, bisa digunakan untuk layar PKL, kemudian tutup kandang ayam, dan kebutuhan petani, semisal untuk gebyok gabah atau gebyok pari, kemudian untuk jemur gabah, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, ini setelah dilakukan sortir, kondisinya masih ini yang mungkin kondisinya masih 60%, langsung ada yang mengambil atau membeli. Jadi sebagian ada buyer yang sudah datang menunggu kedatangan truk tadi, jadi langsung ikut mensortir yang bagus, langsung dibeli oleh buyer. Lihat kondisinya, kita amati masih cukup mulus. Nah, inilah rezeki anak soleh tukang rosok yang budiman. Barang baru datang sudah langsung laku. Jadi kalau tips untuk pemain terpal bekas, jangan semuanya dijual ke penggiling. Kita pilih dulu yang kondisinya masih layak pakai, karena nanti harga jual itu bisa selisih 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilogram. Nah, jadi kan bisa, untung kita bisa semakin tebal. Jadi nanti kondisinya yang sudah robek-robek yang kita jual kepada penggiling.